Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi anak-anak dengan pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi alam negara Amerika Serikat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Inggris. Negara Inggris ini mewakili negara-negara yang berada di benua biru atau di benua Eropa. Perlu kalian ketahui bahwa Inggris adalah sebuah negara kerajaan atau monarki yang kepala negaranya adalah seorang ratu dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Kemudian Inggris ini merupakan salah satu negara yang jajahannya paling banyak di dunia. Nah, sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan dengan baik tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi negara Inggris. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan dengan baik tentang biologi, flora dan fauna serta kondisi penduduk negara Inggris. Dan yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan dengan baik tentang bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, persepsi Inggris sering kali disebut dengan nama lain seperti Britania Raya, United Kingdom, atau England. Apa perbedaan di antara ketiganya? Britania Raya atau disebut juga Great Britain merupakan gabungan beberapa negara, yaitu Inggris atau England, Skotlandia, dan Wales. United Kingdom atau Persatuan Kerajaan merupakan gabungan dari 3 negara, yaitu Britania Raya ditambah dengan Irlandia Utara. Nah, kalau England sendiri merupakan negara bagian yang terbesar dan terpadat penduduknya. Lokasi negara Inggris. Berdasarkan letak astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Untuk letak geografis, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris adalah 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau-pulau kecil lainnya. Nah, jadi Inggris ini ada 4 wilayah besar di Inggris ya, ada England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Nah, kemudian berikutnya adalah peta Inggris. Kalian perhatikan peta Inggris, ini batas wilayah sebelah utara, di sini ada Samudra Atlantik ya, Samudra Atlantik. Sebelah barat ada Irlandia Utara dan juga Samudra Atlantik. Sebelah timur ada Laut Utara. Sebelah selatan adalah Selat English Channel. Kemudian untuk wilayah-wilayah Inggris, paling atas adalah wilayah Skotlandia. Kemudian ini wilayah England yang paling luas dan paling padat penduduknya. Ini wilayah Wales dan ini tentunya wilayah Irlandia Utara. Berikutnya adalah iklim negara Inggris. Karena posisi garis lintang, maka Inggris beriklim sedang. Karena dikelilingi lautan, Inggris juga memiliki iklim laut yang sejuk dan basah. Jadi hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Untuk bumi negara Inggris, jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama, wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Geologi negara Inggris. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara. Ya, berarti di Inggris juga terdapat batu bara. Selain itu, di Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasuk kebutuhan energinya selama abad ke-20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Flora dan fauna di negara Inggris. Flora yang terdapat di Inggris adalah pohon oak dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Kemudian untuk faunanya ada rusa merah Skotlandia, raja wali emas, dan belibis merah. Kondisi penduduk negara Inggris. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar atau 87,2% penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan dari Asia. Sebagian besar juga atau sebesar 86,9% ya, 86,9% penduduknya beragama Kristen. Sisanya ada Islam, Yahudi, Hindu, Sikh serta tidak beragama atau ateis. Bahasa yang resmi oleh penduduk Inggris tentu saja bahasa Inggris. Ini juga dipakai atau digunakan sebagai bahasa internasional. Informasi tambahan. Nah, negara Inggris merupakan negara maju. Hal ini terlihat dari inovasi dan penyebaran ilmu pengetahuan yang banyak di negara barat. Ilmuwan-ilmuwan, esai-esai, invention, dan inovasi yang di negara barat sana perkembangannya sangat cepat. Dulu juga berlaku begitu ketika dunia keilmuan dikuasai Arab, bahasa Arab, Latin, bahasa Latin, Yunani, dan seterusnya. Penggunaan bahasa Inggris menjadi hal seolah wajib jika ingin mengikuti perkembangan. Revolusi yang pertama di dunia adalah tentunya revolusi industri di Inggris ya. Revolusi industri adalah perubahan kehidupan secara menyeluruh yang terjadi sebagai akibat perubahan cara memproduksi barang. Jadi pada waktu itu revolusi industri merupakan pelopor revolusi di dunia. Yang tadinya proses-proses produksi menggunakan tenaga manusia dirubah atau diganti menggunakan tenaga mesin. Bagian terakhir kita pada pembelajaran hari ini ya anak-anak adalah lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan ada 3. Yang pertama, sebutkan batas wilayah negara Inggris. Kemudian yang kedua, tulislah jawaban sesuai kolom yang tersedia di bawah ini. Ada kolom sumber daya alam, kolom flora dan fauna, kolom etnik, dan kolom agama. Dan yang ketiga, mengapa bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional? Tadi sekilas Bapak sudah menjelaskan kenapa alasan ya, salah satu alasan saja tadi yang Bapak sebutkan kenapa bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional. Silakan kalian jawab pertanyaannya ya. Boleh kalian cari dari sumber yang lain, boleh dari internet ataupun dari buku pelajaran lainnya. Silakan. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Bahasan tentang materi kondisi alam negara Inggris. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.